mata kita tadi subuh. Allah hidupkan kita setelah kita mati di malam hari tadi. Semalam kita tuh mati. Dalam artian mati itu kita nggak ingat apa-apa karena kita terlelap dalam tidur. Alhamdulillah. Begitu jam 3, jam setengah 3, jam 4, setengah 4 itu kita melek mata kita, kalimat terindah adalah Alhamdulillah. Tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, mata bisa melihat. Ini luar biasa nikmat di usia kita yang sudah mulai senja ini. Alhamdulillah. Dan Ibu hadirin berbahagia bahwa materi kita pada kali ini agak berbeda dari materi biasanya yang biasanya kita baca kitab tafsir, tapi kali ini ada hal-hal yang penting untuk harian kita dalam beribadah, dalam menghubungkan hati dan badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang pada hakikatnya ayat 6 ayat 56 Az-Zariyat Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Ibadah ini ada dua hal. Ada ibadah mahdhah namanya. Ibadah apa? Mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah langsung kita berikrar, bercengkrama, bermunajat, ngobrol langsung pada Allah ketika kita sholat. Ibadah mahdhah. Contohnya ketika kita sudah bertakbiratul ihram, kita katakan kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti. Bagaimana dengan ada ulama mengajarkan dengan doa iftitah yang berbeda? Gak masalah. Karena doa iftitah itu bagian daripada sunnat hayat dalam sholat. Jadi dalam sholat itu ada namanya sunnat hayat, ada sunnat ab'ad. Nanti kita jelaskan. Nah, kita ini di dalam ibadah ini ibadah mahdhah, yaitu ibadah langsung seperti sholat, puasa. Itu ibadah langsung. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah tak langsung. Contoh, begitu saya sampai ibu senyum, saya senyum. Itu ibadah itu. Senyum itu ibadah. Mengangkat ujung bibir kiri kanan kita untuk menyapa orang dengan senyum itu ibadah. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin shadaqah, ibadah. Dan juga itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Aktivitas kita di rumah untuk melayani anak dan suami ibadah ghairu mahdhah. Masak, nyuci, bebenah, ngepel, melayani suami, ngambil air dan segala macam, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah itu jangan disepelekan tuh nilai ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Dan yang pertama tadi ibadah mahdhah itu adalah ibadah langsung kepada Allah. Ini ada syaratnya, salah satunya ibadah mahdhah adalah sholat. Sholat itu ada syaratnya. Dalam kitab Riyadul Badi'ah, kitab kecil tipis berbahasa Arab ada, berbahasa Indonesia dengan Arab Pegon pun ada. Arab Pegon itu Arab Melayu, bahasanya Indonesia tapi kalimatnya dengan huruf Arab. Namanya Arab Pegon. Dan Arab seperti ini dipelajari di semua negara Melayu. Dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei sampai ke Thailand itu pakai Arab Pegon tadi. Makanya orang Thailand banyak yang bisa berbahasa Melayu atau Indonesia
terutama yang di daerah Pattaya, di daerah Patani, itu mereka rasnya sama dengan itu ya, ras Melayu. Nah, syarat di dalam kitab ini mengatakan bahwa syarat sahnya sholat ada 4. Ada berapa? Syarat sahnya sholat ada 4. Jadi kita bahas pakai itunya nggak ikut. Syarat sahnya sholat menurut mazhab Imam Syafi'i ada 4. Pakai Latin Pak Arab? Ya, Arab. Arab apa Latin? Pakai Latin aja ya. Kalau Latin semua dapat. Kalau Arab banyak yang kagak tahu. 1, suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar. Sekarang saya tanya. Itu hadas besar atau hadas kecil? Kecil. Terjebak pada pertanyaan. Itu buang air besar, tapi bukan hadas besar. BAB, buang air besar, tapi bukan hadas besar. Hadas besar itu habis hubungan suami istri, haid, nifas, wilada, itu namanya hadas besar. Kalau namanya hadas kecil, cukup dengan cebok ngambil wudhu. Kalau hadas besar harus mandi, junub namanya. Nah, paham ya? Terus kompak banget bisa. Encep bersalah. 1, suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dari pipis, nah itu adalah hadas kecil. Yang kedua, oh iya, suci ini bukan cuma 1, suci pada badannya, pada pakaiannya, dan pada sejadahnya. Syarat sahnya sholat suci dari 2 hadas, pada badannya, pada pakaiannya, pada tempat sujudnya. Paham? Yang kedua, menutup aurat. Auratnya laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi kalau laki-laki pakai celana, pakai kain segini dosa. Laki-laki sah, sedikit pakai segini. Yang penting jangan sampai melewati lutut. Andaikan sholat telanjang pakai segini doang, nggak pakai kaos kutang, nggak pakai baju, sah. Ini bicara soal sah, bukan standar kelayakan, bukan, tapi standar sah. Sah nggak sholatnya? Sah, karena auratnya udah tertutup. Tapi pantas nggak? Nah, itu yang berbicara adalah masalah akhlak. Masa menghadap Allah telanjang? Tetapi kitab-kitab mutawalat itu hanya kitab-kitab yang panjang penjelasannya karena berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Ketika sholat banyak tata cara sholat. Ada yang sholat boleh nggak sholat telanjang? Boleh, tetapi di tempat yang gelap betul, yang orang nggak pada lihat. Kita lagi sholat ada di tempat gelap. Pernah nggak begitu? Nah, alhamdulillah kita selalu dalam kondisi tertutup rapi karena Allah tutup aurat kita luar dan dalamnya. Alhamdulillah. Jadi nutup aurat kalau laki-laki, kalau perempuan, ini boleh deh sholat begini. Boleh udah sholat tuh. Penting niat tertutup tuh, kan tutup kan. Boleh deh begini. Boleh.
Yang ketiga, masuk waktu. Masuk waktu di sini ketika azan berkumandang kita langsung sholat boleh. Yang nggak boleh semenit sebelum masuk waktu itu nggak boleh karena belum masuk waktu. Jadi ada orang dulu punya keyakinan kayak gini. Orang dulu zaman kita kecil. Kalau sholat zuhur di hari Jumat nungguin suami pulang dari masjid. Ya ternyata suaminya mampir menjanda dulu. Akhirnya sholatnya jam berapa coba? Kalau jam 3. Makanya begitu masuk waktu boleh langsung sholat. Yang penting udah masuk waktu. Istrinya asik. Wah, udah jam 2:30 ya Allah, orang lagi ngancur gitu. Semua asal. Ayah gitu. Contohnya sudah awas ya. Nah, jadi masuk waktu itu nggak harus bertumpu pada hal karena yang penting karena kalau dulu penjelasan waktu itu pakai nairoin, pakai 2 cahaya matahari dan bulan. Jadi kalau zuhur itu ketika matahari lagi begini nih lempeng, ketika kita nggak ada matahari, nggak ada bayangan kita injak begini, itu nggak boleh sholat, haram. Kalau udah mulai begini, gitu ya. Nah mulai begini, ini baru boleh tuh. Jadi matahari mulai udah agak gelincir, namanya zawal. Bahasa tingginya namanya zawal. Kalau matahari mulai gelincir, baru boleh sholat tuh. Boleh. Masuk zuhur. Nanti kalau kita tidur, bayangan kita pas ada segitu, bayangan kita ini tingginya berapa? 155. Kita ukur ada 155, berarti baru masuk waktu asar. Gitu. Dulu nggak pakai jam, tapi pakai bulan dan mata. Makanya kalender Islam mulainya bukan jam 12 malam, mulainya pas waktu maghrib. Jadi kalau kita mulai waktu maghrib, nah beda dong. Jadi dia pakai kalau Islam itu pakai nairoin yang menjadi patokan kita dalam mengerjakan ibadah, pakai waktunya adalah patokannya bulan dan matahari. Itu. Yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat. Nah, dalam hal ini menghadap kiblat ini kita harus cerdas kalau kita lagi menerima tamu dan bertamu. Kalau kita menerima tamu, masuk waktu sholat, kita tanya mau sholat nggak tamunya. Kalau pada mau sholat, silakan masuk ke kamar tempat dia sholat. Sejadahnya kita udah pasang. Sebab nggak sedikit orang yang hampir kita lihat sholatnya ngadep ngalor. Allah Akbar. Teriak, woi, salah. Kita tuh kemari. Kenapa? Karena yang punya rumah nggak proaktif. Coba yang punya rumah paham. Mau kena sejadah siapin. Dan yang sholat juga nanya. Kan kita kadang-kadang keder ke orang. Yang namanya manusia kan punya banyak kekurangan. Keder ke orang. Kata dia jalan manorin tau ngetan. Udah kayak matahan gitu. Akhirnya kalau udah otak kita kan begitu. Lalu kita nanya tuan rumahnya, woi ini rumah ada mana nih? Sholatnya ada mana? Nanti kalau kita sholatnya kalau rumahnya ngadap ngidul atau ngetan kita nggak tahu, ya udah sholatnya yang ngadep kiblat. Karena ngadep kiblat syarat sahnya sholat. Paham ya? Nah ini yang punya rumah
atau yang tetamu harus proaktif dalam hal ini, jangan sampai orang sholat salah. Makanya dalam imam-imam mazhab mengajarkan bahwa ketika kita sholat harus pakai nyebut mustaqbil al-qiblatinya. Jadi andai kata kita sholat udah terlanjur sholat, ternyata kiblatnya salah, karena kita udah ikrarnya di hati, kita ngadap kiblat, mustaqbil al-qiblati. Ya, jadi pakai usolli dan sebagainya itu imam mazhab yang 4, hanya Imam Syafi'i yang mensunnahkan lafdzun niat. Apa lafdzun niat? Lafadznya niat, yaitu usolli. Usolli dan selanjutnya itu diajarkan dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas dipakai oleh bangsa-bangsa Melayu, Mesir, Syam, Hijaz. Hijaz itu adalah sebagian yang wilayah yang ada di Saudi Arabia. Namanya tanah Hijaz, tempat Rasulullah lahir, itu daerah Hijaz. Ya. Nah, lanjut apa tadi? Ya, syarat sahnya sholat ada 4. Jadi ibadah kita ini bisa sempurna dengan baik manakala syarat sahnya sholat kita penuhi. Kalau kita pengen ibadah mahdohnya, suci ini pada badannya ketika kita berwudu kata Rasulullah, asbighil wudu'ah, sempurnakanlah wudu'mu. Wudu ini ada rukun, ada sunnah. Rukun wudu yang ibu tahu ada berapa? Ada 5. Rukun wudu ada berapa rukun wudu? 6. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa aydiyakum, ya kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, bukan aydiyakum udah di awal. Ulang ya. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiakum, dan tanganmu. Di Al-Quran ditambah tuh, diajarkan muka dan tangan. Makanya anggota wudu ada berapa, Bu? Ada 4. Muka, tangan, pala, kaki. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka berbareng dengan niat, itu yang rukun. Terus selanjutnya wa aidiakum, tangan itu diajarkan oleh yang ulama itu ilal marafiqi. Jadi begini, air tuh kemari, air itu diambil dari sini kemari, ya. Kalau kita kan banyak kan begini. Padahal yang benar adalah wa aidiakum, tangan. Yang selanjutnya yang keempat adalah wamsahu, usap kepala. Mana yang namanya kepala? Yang ada tumbuhnya rambut nih namanya kepala, bukan rambut. Wamsahu biru'usikum, kepala. Boleh depan, boleh tengah, boleh belakang. Yang penting masih bagian kepala. Yang enggak boleh rambut. Maksudnya apa enggak boleh rambut? Karena enggak semua orang punya rambut. Iya. Enggak semua orang punya rambut. Jadi wamsahu biru'usikum, Al-Quran Allah udah lebih tahu, ngasih ayat juga.
usaplah kepalamu. Jadi kepala mah diusap, bukan dibasuh. Dalam berwudu ada basuh, ada usap. Yang dibasuh muka, tangan, kaki. Kalau kepala diusap. Bedanya membasuh dengan usap apa? Kalau membasuh itu sampai air yang kita gunakan untuk membasuh tangan sampai menetes. Tuh. Sampai menetes airnya. Namanya membasuh. Ini wudu normal, bukan wudu darurat. Mana wudu darurat? Di dalam pesawat, di dalam mobil, di dalam Masjidil Haram. Kita wudu darurat tuh nggak harus sampai apa namanya? Iya. Makanya askar perempuan Indonesia kan rata-rata dari Subang, Tangerang, Tasik. Itu kan kalau ngomong Sunda ya. Itu kalau udah ngomel sama orang Tunis, orang Niger, itu pakai baleduksia. Di Mekah, di Madinah pakai baleduksia karena mereka itu kalau wudhu di dalam masjid sampai airnya kemana-mana di dalam masjid, Masjidil Haram. Itu sampai orang Sunda kalau udah marah ya pakai baledok dia mah. Baleduksia. Kenapa? Karena sampai basah. Karena padahal kalau dalam kondisi normal kayak kita sekarang itu pun nggak boleh terlalu banyak menggunakan air, kata Rasulullah. Berhemat-hematlah air. Kita kan enggak karena terlalu berkah dengan air ini. Jadi tapi yang segera sampai air ini menetes namanya itu membasuh. Kalau mengusap yang penting asal basah. Boleh depan, boleh belakang, boleh tengah, boleh belakang. Tapi jangan rambut. Oh, saya rambutnya panjang, jadi rambut di sini. Nggak boleh. Karena yang dikatakan oleh Allah, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Nah, kaki pun termasuk yang dibasuh. Gitu. Paham Ibu ya? Ini rukun wudu yang jumlahnya ada 6. Itu yang fardu, yang rukun. Kalau yang sunnah banyak. Yang sunnah ada yang bilang 10, ada yang bilang 16. Ya. Mana yang 10? Pertama, sebelum wudu kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Yang kedua membaca bismillah. Yang ketiga mencuci tangan. Yang keempat berkumur. Yang kelima Yang kelima memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang keenam serba 3 kali. Yang keberapa terusnya? 7. Mendahulukan tangan atas kiri. Kanan atas kiri. Mendahulukan kanan atas kiri. Yang ke-8 mengusap telinga. Yang ke-9 banyak tuh, ada bersiwak. Ada lagi yang ke-10 mualat, berturut-turut. Jadi sunnah itu. Wudu boleh nggak? Mukanya di sono, kakinya di sono. Wudu di sini airnya habis, lari ke sono. Boleh nggak? Boleh dengan catatan air mukanya jangan kering. Maksud jangan karena jauhnya lari-lari sampai kering. Kalau kering terputus tuh namanya nggak mualat. Jadi mualat itu artinya langsung gitu. Jadi jangan wudu nih, wudunya karena pas lagi wudu di situ air habis kan,
Air lari, ternyata di sini tempatnya ber-AC, kering airnya. Dari situ kemari karena macet juga banyak orang, airnya sampai kering, kakinya belum. Maka di sana harus ngulang lagi. Jadi harus mualat itu jangan sampai dari muka ke tangan jangan sampai kering, tangan sampai ke kaki jangan sampai kering. Kalau kering harus mulai dari awal lagi. Ulang ya. Ada berapa rukun wudu? Ada berapa anggota? 6. Anggota rukun wudu ada 6. Anggota wudu ada 4. Sunnahnya wudu ada 10, belum dicatat semua kan? Ya, kenapa? Karena kecepatan bacanya. Jadi rukun wudu ada 10, ada yang bilang 15, ada yang 16. Boleh-boleh aja. Karena kadang-kadang antara istinsyak dengan istinsyar itu dipisah. Apa sih istinsyak? Nyedot air ke hidung namanya istinsak. Emang penting nyedot air ke hidung? Penting. Makanya Rasulullah ajarkan karena ada manfaatnya. Orang yang biasa menyedotkan air ke hidung langsung dikeluarin lagi namanya istinsak, sedot sampai berasa kemari itu digituin lagi namanya istinsar. Masuk istinsak, keluar istinsar. Ini ada hikmahnya apa? Pertama, enggak kena penyakit sinusitis. Yang keduanya lagi enggak kena penyakit yang kayak kemarin ibu-ibu pada sodok-sodok hidungnya. Lagi waktu swab. Islam udah ngajarin 1400 tahun yang lalu udah ngajarin. Udah 1500 tahun diajarin bahwa Islam itu hidungnya selalu disedotin, bukan disodok pakai alat begitu nyampe pada teler, ya. Maka Islam udah duluan. Coba kalau orang Islam dari dulu ngamalin itu nggak pakai disuap, ya cukup sedot air hidung. Sampai terasa sakit di sini, maka penyakit hilang dari lingkungan sini. Nggak ada perintah agama yang menyesatkan, yang memadorotkan, nggak ada. Semua perintah agama pasti mengandung manfaat dan maslahat, dan semua larangan rata-rata madorot dan mafsadat, gitu. Jadi nggak pakai disuap karena udah suap sendiri. Masukin air ke hidung. Bahkan Bu, ulama ini mengajarkan kembali kepada dasarnya kita hidup, bahwa kita hidup ini untuk ibadah, dan intisari daripada ibadah adalah doa. Oleh karenanya dari mulai melek mata kita udah baca doa apapun, dari mulai doa bangun tidur sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ada doanya ketika wudhu. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu kalau wudhu lama karena semua anggota wudhunya dibacain doa. Baru mau wudhu aja bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan aja udah baca doa. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jadi ini tangan ini udah penuh barokah. Makanya ketika tahun 19 itu masa-masa Covid nggak boleh salaman. Sebenarnya ini tangan udah dibacain doa Bu, nggak ada yang bikin menularkan penyakit, nggak ada. Kenapa? Karena kita berpegang pada syariat. Apa aja pakai doa. Allahumma ya Allah jadikan tanganku ini penuh barokah, nggak bawa mafsadat, baunya kemaslahatan. Sehat, kita nggak menularkan penyakit sana sini. Kenapa? Karena kita bilang inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyu'mi wal halak. Ketika berkumur ada lagi doanya. Apa? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, tolong aku agar selalu rajin baca Al-Quran dan rajin berzikir. Nggak ada yang tanpa doa. Mulut ada doanya. Makanya kalau mulut yang biasa baca doa diajak ngerumpi itu nggak terlalu seneng.
Kenapa? Karena ini a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ketika masukin air ke hidung, ada lagi doanya. Allahumma aujidli raihatal jannati fil jannati wa anta anni radin. Masukin air ke hidung, ada itu. Supaya hidung kita nanti nih mencium aromanya surga. Amin. Penuh dengan doa Bu hidup kita. Islam itu penuh dengan doa, ya. Terus lagi ketika membasuh muka, orang dulu lah membasuh muka itu. Pertama begitu dibilang kalau di mazhab Syafi'i niat itu ada lafadznya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu basuhan pertama. Basuhan yang kedua ketiganya ada doanya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wala tusawwid wajhi bidhulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku, cerahkanlah wajahku dengan nur cahayamu ya Allah. Makanya nggak pakai skincare, nggak ngolok duit, nggak pakai skincare. Cahaya dari Allah diturunkan ke muka kita karena kita selalu Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu, baik di dunia maupun di akhirat. Yauma tubayyidu wujuha awliyaika. Di hari di mana engkau putihkan wajah para kekasihmu, nanti itu di akhirat. Doanya ada. Jadi tanpa skincare pun kelihatan aura dalamnya keluar. Kenapa? Ghurron muhajjalina min azaril wudu. Paham ya Bu? Insyaallah udah diamalin belum ini? Belum. Belum aja ya? Iya, jujur aja udah belum diamalin itu doa. Ketika membasuh tangan, ada lagi doanya. Apa doanya? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Wala tu'tini kitabi bishimali au min wara'i dhuhri. Ya Allah, nanti di akhirat berikan kitab aku lewat tangan kanan aku, jangan lewat tangan kiri atau dari belakang. Itu doa semuanya badan kita. Makanya orang muslim Bu, banyak para nenek-nenek orang-orang Jakarta itu kan tahun 73 mulai terjadi gusuran besar-besaran, pembongkaran besar-besaran tahun 73 sampai tahun 90-an akhir itu Kuningan yang sekarang Ambasador, yang sekarang apa itu Kokas apa-apalah, yang banyak hotel-hotel mewah itu. Dulu itu kan rawa-rawa belantara. Makanya lihat dong di Jakarta, namanya nama kampung Sobu. Di Tenabang ada kebun kacang, kebun di apa itu gedung DKI namanya kebun sirih. Memang dulunya itu petani, karena negara ini kan negara agraris. Ya, agak negara agraris. Negara kita di awal ini memang para petani yang banyak. Makanya asalnya orang-orang kampung itu ya memang kampung semua daerahnya. Coba lihat tahun 50-an kan ada tuh di bawah Jakarta. Nah, orang Jakarta itu kalau mati dikuburin di situ udah. Begitu terjadi gusuran besar-besaran, maka kuburan-kuburan nenek moyang mereka digali. Banyak ternyata nenek-nenek yang masih pada utuh badannya walaupun udah belasan tahun dikuburkan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Badan yang gak mempan dengan belatung dan cacing tanah, karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran syariat dengan baik.
makanya badannya dipelihara. Iya, badan dipelihara, yang hafal Quran, tiap hari baca Quran, makanya badannya ada dalam nazaman wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. La yafsuda bisa pakai lan, bisa pakai la. Orang yang membawa Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, nanti di dalam kubur badannya nggak rusak. Makanya banyak ketika pembongkaran kuburan di Jakarta dulu, banyak yang badannya masih pada utuh. Kenapa? Ilmunya dapat diamalin. Kita juga mudah-mudahan masuk dalam kelompok orang-orang yang ngamalin ilmu yang udah kita dapat. Amin ya robbal. Terus ada lagi, mana doanya? Udah habis tangan, udah. Terus muka udah, tangan udah. Kepala ada lagi, telinga ada lagi. Allahumma asmi'ni, boleh. Munadil jannat ada, boleh. Munadil jannat ada lagi. Yang enggak asmi' nih, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Itu lama, Bu. Jadi ini badan penuh dengan doa udah. Makanya orang yang biasa mendoakan badannya sendiri, nanti belatung enggak kuat makan badannya utuh, seperti yang terjadi pada Syekh Nawawi Banten, Bu. Syekh Nawawi Banten adalah seorang ulama Indonesia yang menjadi mufti di Mekah di tahun awal-awal 30-an sebelum Muhammad bin Abdul Wahab menjadi mufti di sana. Mereka orang-orang mazhab Syafi'i itu banyak di sana itu. Itu Imam Nawawi ketika habis dia dikuburkan, kan menjadi kebiasaannya orang Saudi kalau udah 3 tahun dikuburkan, kuburnya digali tuh. Diambil tulang belulangnya dipindahin buat masukin mayat baru lagi. Tapi ternyata begitu digali masih utuh. Dan yang terakhir kemarin tahun 2019, 19, 20, 21, udah 2 tahun 2022, Mbah Maimun Zubair digali juga masih utuh. Oh, orang baik gitu, Bu. Orang baik itu umur jasadnya nggak dimakan cacing tanah. Nah, ini kita amalin, Bu ya. Bisa nggak baca doa buat semua badan kita? Belajar dulu. Kalau dekat rumah saya masih samperin. Tiap hari suruh datang ke rumah saya, yuk ngapal. Kalau ngapal merem, biar kagak malu. Karena udah tua kan ya. Kalau anak kecil mah tiap malam, Bu, di rumah saya anak kecil. Namanya majelis saya Al-Garosi. Jadi Al-Garosi karena ngajinya di garasi. Nah, jadinya kalau ngaji tuh kalau malam tuh saya ajarin doa kayak gitu. Diajarin orang ulama salaf supaya kita semua badan kita penuh dengan doa, sesuai dengan bahwa doa adalah intisarinya ibadah. Terus setelah itu udah yang sunnah udah, terus nah di dalam sholat Ibu ya, takbir. Takbir itu ada banyak. Tapi saya kepengen takbir 4 aja, yang lain saya tinggal. Takbir, ya. Takbir itu ada 4. Takbir ada berapa? 4. Gak apa-apa, kedengeran juga kan? Kedengeran kan suara saya ketawa kan? Kedengeran, di rumah pada ngomong. Walaupun belum dikit. Takbir itu ada 4. Ini secara umum aja ya. Takbir ada 4. Anu kahiji ya takbiratul ihram. Saya bisa nama bahasa Arab. Takbiratul ihram. Takbiratul
ihram. Apa itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Takbir pembuka sholat. Takbir pembuka sholat dengan takbiratul ihram. Satu. Takbiratul ihram. Takbir pembuka sholat. Jadi kalau sholat itu apa sih Bu? Sholat apa sih? Ya, apa dulu dong? Sholat itu ada definisinya. Kalau menurut lughat secara etimologis bahwa as-sholatu lughatan ad-du'a. Itu doa. Apa sih doa? Minta. Intisari doa adalah minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 permintaan untuk orang sholat. Kalau nggak sholat kan nggak baca itu. Jadi definisinya secara etimologis sholat adalah doa. Wa syar'an secara terminologisnya sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa mukhtatamatun bil taslim. Salat adalah bacaan dan gerakan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini dinamakan takbiratul ihram. Ya. Yang kedua namanya takbir intiqal. Intiqal. Takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir yang dibaca setiap pindah gerakan dalam sholat. Setiap pindah gerakan dalam sholat. Contoh, ketika kelar baca Fatihah, baca surah kan kita lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah. Kelar kan? Rabbana lakal hamd, terus Allahu Akbar. Terus habis itu Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Intiqal. Yang ketiga namanya takbir mursal. Oh ya. Takbir mursal. Ada yang bilang takbir mutlak. Takbir mursal. Apa takbir mursal? Mursal itu takbir yang dibaca ketika malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu mengungkapkan takbirnya ketika malam terakhir setelah Ramadan. Jadi malam pertama bulan Syawal, malam takbiran. Itu takbir mursal. Dan dibacanya itu takbir itu sampai khatib naik mimbar, berhenti dah. Begitu khatib udah naik mimbar menjelang khutbah, itu udah nggak ada lagi takbir. Namanya takbir mutlak atau takbir mursal. Paham ya? Anu ka opat, ya, anu obatnya ini banyak orang Sumatera juga anu obat ya. Ya tapi jangan salah, di press market orang Batak bahasanya Sunda. Kenapa? Karena dia kuliahnya di Bandung. Ya, yang keempat takbir muqayyad. Muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir Idul Adha. Takbir Idul Adha. Mana takbir Idul Adha?
dari waktu asar di hari Arafah sampai waktu asar akhir hari tasyrik itu tanggal 13. Jadi kita dianjurkan setiap kelar sholat fardu selama hari tasyrik untuk bertakbir. Namanya takbir mu'oyyan. Contoh tuh. Jadi kelar kita kan habis hari mahar. Hari mahar itu hari pertama tanggal 10, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Ya. Di waktu asarnya kita terakhir tuh takbir Allahu Akbar. Allah habis sholat asar itu terakhir. Namanya takbir mu'oyyan. Paham? Ya dicatatlah ya biar supaya nggak banyak pertanyaan kenapa kalian tidak ngerti. Jadi di dalam takbir ada berapa? Sebenarnya banyak loh Bu. Ada takbir mau berjuang. Oh, ada takbir ketika melihat kebakaran besar. Takbir. Ada takbir yang melihat suami sama anak nyebelin. Oh, apa beda? Itu intonasinya beda. Allahu Akbar. Beda. Jadi itulah ya. Takbir itu macam-macam. Ada takbir semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar ya? Pemuda-pemudi Islam dengarlah panggilan agama sadarlah. Orang. Ya emang gitu. Ya gitu dah. Itu tahun 70-an ada di radio Asy-Syafi'i dan At-Tahiriyah itu. Allahu Akbar. Ya kan? Lagunya ada itu. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan, kalam Tuhan rereh. Memang iya gitu. Dah. Jadi ada berapa takbir? Ya. Dan selanjutnya di dalam sholat itu ada yang namanya duduk. Duduk dalam sholat. Dihapus lagi biar ada. Mana tadi yang hapus? Kan biar ada nilainya. Ada nilainya mondar mandir di IG. Lulus. Oh gitu. Ya lulus. Amin. Olahraga juga. Duduk di dalam sholat pun ada hitungannya. Nah ini banyak yang kita belum paham. Duduk di dalam sholat ada opat deui. Aya sabraha? Aya opat deuinya. Aya opat deui duduk di dalam sholat ya. Ampe yo. Ada ampe yo. Amin cie. Namanya anu kahiji, anu kacie. Ya, di Padang campur Jawa Barat dan Sumatera Barat. Ya. Duduk di dalam sholat ada 4. 1, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Itu yang kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu namanya duduk antara 2 sujud. Yang kedua namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Bahasa Arabnya iftirash. Ini duduk iftirash adalah duduk di tasyahud awal. Duduknya bagaimana? Nih, duduk iftirash kayak gini nih.
Duduk iftiras begini nih. Nih, paham begini? Nih lihat. Kaki kiri kita didudukin oleh pantat kita, kaki kanan kita berdiri seperti ini. Dan paham? Ya. Paham ya? Ya. Pantat. Jadi kaki kiri kita didudukin oleh pantat kita. Itu namanya duduk iftiras, duduk tasyahud awal. Udah paham? Yang ketiga namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. R-nya 2. Tawarruk. Nah, tulisannya tawarruk. Tawarruk itu duduknya, nah, duduk tawarruk itu gini, duduk tawarruk. Nih, ini begini tuh, ini begini. Nah, gini. Duduk di tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Ya, paham? Ya. Nah, saya ditulis pertama duduk antara dua, kedua duduk if, ketiga duduk. Yang keempat namanya duduk istirahat. Istirahat. Mana duduk istirahat? Duduk istirahat itu adanya di rakaat pertama dan ketiga. Rakaat pertama dan ketiga. Menjelang diri untuk rakaat kedua, duduk dulu sebentar. Duduknya sekedar subhanallah. Gitu. Paham ya? Jadi ada gini, kita kan udah kan, terus sujud, habis sujud, nah mau naik ke rakaat kedua, duduk dulu sebentar. Namanya duduk istirahat. Ada sayangku. Ya, kayak sekedar subhanallah. Namanya duduk apa tuh? Istirahat. Dari rakaat pertama mau menuju rakaat kedua itu duduk dulu sebentar. Namanya duduk istirahat. Nabi gitu. Tetapi itu hukumnya enggak fardu. Jadi kalau kita yang masih pada muda, pengen buru-buru, kagak pakai, enggak napa-napa, untuk naon-naon, keun wae. Sawios hoyong nak kumaha ya pengen begitu ya begitu, pengen langsung ya langsung. Tetapi memang ada namanya duduk istirahat di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Rakaat pertama nama ada duduk sebentar, sekedar subhanallah. Bangun, namanya duduk istirahat. Di rakaat kedua namanya duduk iftirash. Di rakaat ketiga duduk istirahat lagi. Di rakaat keempat namanya duduk tawarruk. Paham ya? Ada lagi tadi mah duduk antara dua sujud. Gitu sudah. Jadi biar jangan ada salah paham dalam hal ini. Dan yang terakhir tentunya ada namanya tasyahud akhir. Ya, dalam ibadah fikih kita yang furu'iyah ada syar'i usul, ada syar'i furu'. Kalau syar'i usul adalah enggak ada ikhtilaf di sini. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu namanya syar'i usul. Tidak ada ikhtilaf. Semua mazhab sama pendapatnya. Tapi ada yang ada ikhtilaf seperti
tertib tasyahud. Mazhab Syafi'i tasyahudnya asyhadu an la ilaha, kan at-tahiyatu dulu ya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha. Itu mazhab Syafi'i kayak gitu. Ada mazhab Imam Hanafi dari awal udah langsung muncul udah. Nah terus ada lagi yang gerak terus. At-tahiyatul mubarak itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Jadi asyhadu an la ilaha. Bagaimana tadi? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Terus begini. Itu mazhabnya Maliki. Paham? Nah, kenapa mereka begini? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka gerak-gerak itu karena mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Artinya Allah tahu kita mana-mana. Jadi begini gitu katanya. Yang kedua, karena ketika kita tasyahud maka setan merasa terpukul dan telunjuk kita lebih kencang daripada besi kencangnya, makanya kita tahiyatnya digerakin jadi muber-muber setan katanya. Dan ini kita nggak boleh mencela karena masing-masing punya hujah, punya dalil, ada hadisnya. Cuman saya simpulkan bahwa mayoritas ulama mazhab itu bergeraknya ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Ibu tak paham ya? Jadi kalau kita lagi sholat berjamaah, kita nggak perlu syak dalam pelaksanaannya. Yang kita udah diajarkan dari kecil oleh kakek nenek ibu bapak kita, guru-guru kita, udah pakai aja. Dan andai ada orang berbeda dengan kita, nggak perlu kita komen. Apalagi kalau kita nggak punya dasar ilmu pengetahuan yang lumayan, nantinya akan menimpa diri kita sendiri. Kayak contohnya kayak orang lihat gajah. Ada orang lihat gajah ada satu gajah, tapi orangnya ada 4, tapi 4-4-nya buta. Ada 4 orang buta disuruh megang gajah. Yang mulai ngasih tahu nih pegang sini, pegang ekornya, buntutnya. Yang satu lagi pegang perutnya, yang satu lagi pegang kupingnya, yang satu lagi pegang belalainya. Begitu udah kelar dia pada pegang, duduk sini, ayo. Bagaimana gajah itu? Ternyata gajah kecil karena yang dia pegang apanya? Buntutnya. Jangan salah, ada berantem itu orang buta, buta. Nggak tahu jadi berantem kan? Padahal benar nggak semuanya? Benar nggak semuanya? Yang kecil benar, yang perutnya gede benar. Enggak, orang lebar kok gajah karena dia pegang apanya? Kupingnya. Enggak, orang gede-gede empuk katanya. Yang pegang apanya? Belalainya. Benar nggak semuanya? Tapi karena buta itu yang membuat jadi berbeda. Padahal semuanya benar. Maka janganlah kita jadi orang yang buta. Kalau nggak paham nggak usah komen, liatin aja, ikutin apa yang sudah kita diajarkan oleh guru kita zaman dahulu sampai sekarang. Insya Allah amaliyah kita Allah ridho. Amin ya rabbal. Pahami bunda? Nanti insya Allah bulan depan kita bertemu dengan tafsir lagi. Ini sekedar buat refreshingnya. Sudah ibu berpaham. Ada berapa takbir? Pertama takbir, kedua takbir, intifal, ketiga takbir, keempat. Apa itu takbiratul ihram? Pembuka sholat. Apa sih sholat itu? Terus bacaan dan gerakan
Yang dibuka dengan takbir ditutup dengan salam, biar pintar semuanya di sini. Amin. Ya. Dan inilah ibadah yang harus kita upayakan menjadi ibadah yang sempurna. Mudah-mudahan ibadah kita sempurna, Ibu. Amin. Dan kalau ada masalah-masalah yang agak rumit-rumit begitu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Kalau kita tidak tahu, jangan menyimpulkan sendiri. Jangan sok tahu ya. Tapi kita juga harus banyak belajar membaca dan membaca. Karena ayat pertama adalah Iqra. Orang yang membaca adalah jendela dunia. Apapun bisa kita tahu dari membaca dan bertanya. Paham Ibu ya? Jadi kita ketika ibadah kita khusyuk tanpa ragu sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup ta'lim kita dengan umul kitab suratul Fatihah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita hidayah taufiknya senantiasa. Dan Allah berikan kita kesehatan yang sempurna dan bermanfaat semata-mata dalam rangka menunggu datangnya malaikat maut. Kita dijadikan orang yang selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insyaallah Allah berikan keberkahan. Karena yang maha tahu dan maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kita kelar ngaji nyebutnya wallahu a'lam biswab. Allah lebih tahu apa yang terbenar. Yang paling benar Allah yang maha tahu. Dari saya, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bi khair waj'alna min ahsani ahlil khair. Allahumma hassil muradana bil khair ya farijalam ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf dari saya kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikian acara ini akhiri. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sama-sama. Nanti kalau misal saya perlu lagi request, Hah? kalau misalkan kapan-kapan nanti saya perlu lagi request ilmu apa gitu, saya Siap. Insyaallah. buat penyidik. Insyaallah siap. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.